ayyanju min adzabillah, barang siapa yang ingin selamat Bisobri wal marad, tentang sabar dan sakit ya. Man arada ayyanju min adzabillah, barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah, wa yanala thawabahu wa rahmatah, dan ingin memperoleh pahalanya dan rahmatnya, wa yadkhulu jannatah, dan ingin masuk kepada surganya, falayinhu nafsahu an syahwatid dunya, maka hendaklah ia dapat menjinakkan syahwatnya tentang dunia. Wal yasbir ala syadaidiha, dan hendaklah dia sabar terhadap kesulitan-kesulitannya, wa masaibiha, dan bencana-bencananya. Nah, ini yang berkaitan dengan sabar. Jadi nanti kita akan jelaskan apa pengertian sabar ya, berapa macam bentuknya dan hikmah dari kesabaran. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Was-sabru ala aujuhin, sabar itu macam-macam bentuknya. Yang pertama, sabrin ala taatillah, sabar dalam taat kepada Allah. Nah, jadi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita juga diperlukan kesabaran. Seperti contohnya sholat, itu sholat 5 waktu atau sholat sunat, kalau kita tidak sabar, maka kita meninggalkan tumaninah. Padahal tumaninah ini wajib. Karena apa? Karena kita nggak sabar, pengen sholat cepat-cepat selesai, hukumnya kita tinggalkan. Akhirnya apa? Sholat kita tidak sah. Nah, itu yang dimaksud sabrin ala taatillah ya. Pengen buru-buru. Yang kedua, wasabrin ala maharimihi, dan sabar menahan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya. Makanya ada hadis. Jadi hadis ini mungkin hadis dhaif. Jadi al jannatu ad-dunya jannatun lil kafirin. Surga itu adalah, dunia ini surga bagi orang-orang yang kafir. Wa jannatun lil mu'minin, dan neraka bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan dunia ini adalah surga bagi orang-orang yang kafir? Tetapi sebaliknya, karena bagi orang beriman itu banyak larangannya ya. Kita makan babi tidak boleh, mabok-mabokan tidak boleh ya, kita harus sabar ya. Ini tidak boleh ya, ngambil barang orang tidak boleh ya. Harus sabar, jangan sampai kita menabrak hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, wasabrin alal musibah, yang ketiga sabar jika terkena musibah. Wa indas sadamatil ula, kecuali ketika terjadi benturan utama. Jadi kalau kita nerima musibah atau kecelakaan, itu yang hantaman yang pertama adalah yang paling keras. Tapi setelah itu semakin ringan, semakin ringan. Jadi yang dimaksud sabar adalah indas sadamatil ula, ketika benturan pertama, yang ketiga. Faman sabara ala taatillah, barang siapa yang sabar karena taat kepada Allah, a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati salasami'ati darajatin fil jannah. Barang siapa yang sabar taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya di hari kiamat 300 derajat di surga. Kullu darajatin ma bainas samai wal ar, setiap derajat itu antara langit dan bumi. Nah, ini
Jadi pahalanya sangat besar. Wa man sabara ala maharimillah, dan barang siapa yang sabar untuk menahan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau Allah Ta'ala yaumal qiyamah sittami'ati darajah, maka Allah akan memberikan kepadanya 600 derajat, ya. Jadi kalau tadi dalam ketaatan kepada Allah itu 300 derajat, kemudian sabar menahan agar tidak melanggar larangan Allah, itu 600 derajat. Wa man sabara 'alal musibah, dan barang siapa yang sabar atas musibah yang terjadi, a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamah sab'ami'ati darajah, itu maka pahalanya 700 derajat. Nah, ini yang paling tinggi ketika seseorang mendapat musibah dan kita sabar, ya. Seperti kita sakit, ya, kena PHK, bencana dan lain sebagainya, kemudian kita sabar, maka Allah akan memberikan pahala 700 kali derajat. Nah, itu. Jadi memang dalam salah satu qaul dikatakan as-sabru murrun fi madzaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asal. Ini peribahasa atau mahfuzat ketika saya dulu dapat di pesantren, ya. Jadi artinya kesabaran itu adalah pahit, ya, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Ahla minal asal. Nah, jadi kalau kita tertimpa musibah seperti sakit, itu harus sabar. Karena kalau kita sakit lalu sabar, itu akan mendapat dua keuntungan. Keuntungan pertama biasanya sembuhnya lebih cepat, ya. Dan yang kedua, kalau kita sabar menerima cobaan itu, maka kita mendapat pahala dari kita sakit. Bahkan kalau kita sabar, segala dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi beruntunglah sebelum kita meninggal dunia sakit dulu, karena itu penghapusan proses, ya. Oh, dia lama sakitnya, nah itu dalam rangka dibersihkan dosa-dosanya sehingga dia semakin dekat kepada Allah, dan ketika napasnya berakhir maka dosa-dosanya sudah sedikit. Itu yang dimaksud kalau kita sabar memperoleh keuntungan, ya. Bahkan dalam salah satu qaul dikatakan as-sabru yu'inu ala kulli amal. Jadi kesabaran itu dapat menolong segala perbuatan. Apa saja diperlukan sabar. Kita ingin kaya, ya sabar. Karena kalau kita nggak sabar, ya jadi korupsi, ya, karena nggak sabar. Kalau kita ngadilin gaji nih kecil, akhirnya kita nggak sabar, ya, kita ambil hak orang lain, maka itu termasuk berdosa. Jadi kita harus sabar. Jadi kesabaran ini ada 4 macam. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah, kesabaran juga dalam menerima bencana dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup kajian kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puasa. Jangan, lagi error. Nambah, Pak.